Saya sering nonton Pantikor sih. Salam jumpa di program Suara Jakarta pemirsa hari ini di edisi hari Jumat tanggal 22 November 2019. Senang sekali saya Sela Wangkar kembali bersama Anda untuk 1 jam ke depan. Bagaimana hari akhir pekan Anda? Hari ini di Jakarta dikepung oleh macet di sekitar SCBD. Namun demikian kami sudah kehadiran dua narasumber kami di studio pada malam hari ini. Yang pertama dengan Bapak Azaz Tigor Nainggolan, beliau adalah Ketua Forum Warga Kota Jakarta. Selamat malam Bang Tigor. Selamat malam Mbak Sela. Terima kasih bersama kami. Dan juga dengan Pak Bambang Istianto, beliau adalah pengamat transportasi. Selamat malam Pak Bambang. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lancar tadi Pak kesini Pak ya? Macet-macet. Macet ya? Hari Jumat ke tengah kota ya, kita macet-macetan ya? Macet ya, bukan Jakarta. Kita akan bahas masalah transportasi di DKI Jakarta ya, yang memang ini menjadi keseharian warga Jakarta sehari-hari. Namun demikian sebelum kita lanjutkan, kita akan mengajak Anda untuk menyaksikan video berikut ini. Pemerintah DKI Jakarta selalu mencari cara untuk mencari solusi permasalahan lalu lintas. Pembangunan transportasi publik MRT, LRT, Transjakarta menjadi salah satu cara yang ditempuh untuk mengurangi kemacetan dengan memindahkan pengendara ke transportasi massal. Simpang Susun Semanggi, flyover dan underpass juga dibangun untuk mengurangi kemacetan. Berbagai peraturan seperti 3-in-1 yang berganti menjadi ganjil genap dianggap belum cukup mengatasi masalah ini. Penumpukan kendaraan di gerbang masuk tol menjadi sasaran pemerintah dengan mengganti tenaga manusia menjadi mesin dengan sistem pembayaran kartu elektronik. Untuk mempercepat durasi transaksi di gerbang tol tersebut juga tidak berdampak besar. Antrian panjang masih terlihat di pintu-pintu masuk jalan tol. Wacana penerapan elektronik road pricing di Jalan Kalimalang, Bekasi, Margonda, Depok, dan Daan Mogot, Tangerang pada 2020 pun digulirkan sebagai salah satu jalan keluar mengurangi kemacetan. Kanalisasi roda 2 juga sempat dimunculkan, lalu kemudian menghilang. Munculnya fenomena ojek online dan skuter listrik sampai saat ini belum dibuatkan regulasi khusus agar tidak memakan hak pejalan kaki dan ojek online menjadi faktor baru penyebab kemacetan. Bagi sebagian masyarakat yang jengah dengan kemacetan, memilih untuk menggunakan sepeda untuk berkegiatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini telah membuatkan jalur khusus untuk pengendara sepeda. Peraturan Gubernur tentang jalur sepeda sebagai regulasinya sudah ditandatangani Gubernur Anies Baswedan. Selanjutnya diserahkan ke Biro Hukum untuk diundangkan. Bagi kendaraan yang masuk ke jalur itu dijerat dengan pasal 284 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Ancaman hukumannya kurungan 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000. Dan bagi kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 yang parkir di jalur sepeda akan dilakukan penderekan atau sepeda motor akan dipindahkan, kemudian diancam membayar retribusi sesuai dengan Perda DKI. Selain dengan Pak Ajaz dan juga Pak Bambang di studio pada malam hari ini, kami juga telah tersambung dengan Pak Syafrin Liputo. Beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Selamat malam Pak Syafrin. Ya, Pak Syafrin, bisa mendengar kami dengan baik? Ya, kami coba menghubungi Pak Syafrin yang belum bisa bergabung dengan kami di studio pada malam hari ini. Tapi kembali kami coba sapa kembali. Selamat malam Pak Syafrin. Halo. Ya. 21. Baik Pak Syafrin, kita akan bertanya mengenai bagaimana penerapan jalur sepeda yang telah diterapkan pada hari ini. Kita coba kembali sapa yang mungkin belum bisa mendengar kami dengan baik dari studio. Selamat malam Pak Syafrin. Oke. Ya, tampaknya belum dapat berkomunikasi dengan baik. Kita ke studio dulu ya dengan Pak Bambang di sini. Pak Bambang, hari ini kan sudah mulai diterapkan ya Pak ya untuk jalur sepeda di Kota Jakarta yang dendanya cukup lumayan gitu. Menurut Bapak sendiri ini kira-kira memang bisa membuat Jakarta lebih ada pilihan begitu bagi warga untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
Ya, saya kira kalau sebagai yang kebijakan baru untuk sepeda yang kita apresiasi kepada kebijakan Pak Gubernur menetapkan bahwa sepeda sebagai salah satu alternatif untuk alat transportasi yang bebas polusi gitu, dan kemudian bahkan sudah diberikan jalur khusus, dan itu memang harus demikian, dan itu juga memang harus ada aturan-aturan yang lebih ketat terhadap keselamatan si pengendara sepeda itu, karena walaupun sudah diberikan jalur hijau dan sepanjang kurang lebih 1 meter, itu juga belum tentu safety, belum tentu aman, karena itu kan juga baru bersamaan dengan sepeda motor, bersamaan dengan mobil dan sebagainya. Itu tentunya ya tetap belum aman banget. Gitu. Iya, kalau kita lihat di jalan raya ya, mungkin di sini ada jalur untuk Transjakarta ya. Kemudian juga ada jalur mobil yang semakin kecil karena memang diambil untuk jalur sepeda, kemudian jalur sepeda. Nah, ini kan artinya bertumpuk-tumpuk nih, ada mobil kendaraan pribadi begitu, dan juga ada kendaraan bermotor. Nah, menurut Bapak ini dengan rasio jalan seperti ini, orang harus tumpuk-tumpukan dan juga nanti ada jalur sepeda. Ini bagaimana sebetulnya? Apakah ini jadi tidak ideal sebetulnya jalan kita? Ya, kalau memang kondisinya seperti itu, space-nya kan harusnya tetap memperhatikan aturan-aturan yang berlaku ya, bahwa sekian meter dan sekian meter itu jadinya seperti dipaksakan. Seperti dipaksakan, dan memang kalau misalnya space untuk mobil aja berapa meter, berapa lajur kan, 4 lajur ya. Kemudian belum untuk busway gitu ya, dan kemudian 1 untuk sepeda. Nah, dan sebetulnya ada nggak sih Pak mungkin lebar jalan yang ideal begitu ya di sebuah kota? Ya, kalau apalagi jalan protokol begitu. Ya, kalau mau ideal yang sebetulnya tergantung daripada penggunaannya kan. Nah, kalau di London aja sebenarnya juga tidak terlalu luas, tetapi kan disiplin para masyarakatnya kan sudah bagus, sehingga ketika ditata sedemikian rupa ya sesuai dengan fungsinya masing-masing jalan. Baik, kita kembali sapa Pak Syafrin Liputo. Selamat malam Pak Syafrin. Oke, kembali kami sapa Pak Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Oke, baik, nampaknya belum bisa berkomunikasi baik dengan kami di studio pada malam hari ini. Baiknya saya ke Bang Ajas dulu. Bang Ajas, ini untuk jalur sepeda tadi ya kita bahas di awal ya, juga tadi di VT kami mengenai jalur sepeda. Sebetulnya ini memang diinginkan oleh warga Jakarta, tapi tampaknya ini baru ada di titik-titik tertentu saja, belum mencakup semuanya. Apakah ini sudah, menurut Bang Tigor, ini sudah bisa mewakili keinginan warga Jakarta untuk adanya jalur sepeda? Ya, kalau dari sisi kuantitas saya melihat sekarang sudah bagus ya, itu udah panjang jalur sepedanya dibandingkan dari waktu sebelumnya. Ya, artinya adalah memang Pemda DKI Jakarta sudah punya concern untuk memfasilitasi para pengguna sepeda atau bikers gitu ya. Nah, itu yang perlu kita dorong gitu kan, kita apresiasi. Nah, tadi kan Mbak Sela bilang itu kan bertumpuk nih. Iya, betul. Jalannya nggak nambah gitu kan. Nah, tapi memang dari sisi hierarki transportasi, pertama yang difasilitasi harus ada pejalan kaki. Lalu lintas ya, jalan pejalan kaki, baru pengguna kendaraan non motor atau tidak bermotor, baru angkutan umum, baru pengguna kendaraan pribadi. Nah, jadi concernnya yang saya lihat sekarang ini kan, untuk pejalan kaki sudah mulai nih kan difasilitasi dengan pembangunan trotoar. Ya, yang semakin lebar yang makin lebar ya. Terus jalur sepeda tadi. Nah, yang terpenting sekarang adalah kalau misalnya untuk jalur sepeda secara khusus misalnya, dia harus berjejaring, jangan sampai putus. Ya, kalau kita lihat kan ini kan masih putus. Di jalan protokol saja begitu ya? Ya, gitu. Saya tadi lewat di Jalan Casablanca, itu kan juga masih minim ya. Jalurnya kan sempat terputus tuh, nggak ada tuh. Nah, ini perlu juga, artinya gini, sebaiknya supaya dia aman, harusnya jangan putus. Ya, jadi terus konsisten. Kedua, supaya dia aman juga, seharusnya dorongan saya adalah dia harus penegakannya
tegas gitu loh. Jadi untuk yang melanggar tegas supaya orang nggak berani. Kalau kita lihat di kota-kota negara lain jalur sepeda tuh benar-benar kosong Pak dari kendaraan lain kecuali sepeda itu sendiri. Ya, artinya gini, kota-kota besar sekalipun sangat hormat kepada pengguna sepeda. Ya, kalau kita lihat, saya baru dari Washington DC, itu jalurnya kosong, yang lain. Walaupun itu tidak dipakai, tapi tetap tidak digunakan begitu ya. Pengguna kendaraan jalan lainnya kecil, yang nggak nyerobot, nggak berani. Kenapa? Karena memang penegakannya tegas. Kenapa? Semua pengawasannya sudah elektronik dengan CCTV, sehingga ban satu aja masuk itu udah langsung ketahuan. Jadi nggak mengandalkan petugas. Nah, usul saya ke depan untuk penegakan ini memang Jakarta sudah membutuhkan yang namanya pengawasan secara elektronik, ya, supaya bisa lebih tegas. Kalau mengandalkan petugas di lapangan itu kan sangat terbatas, dan apalagi kalau pengawasan manual gitu kan human errornya tinggi. Tapi kalau elektronik, waduh, orang takut tuh langsung tuh, gitu. Saya sih membayangkan ke depan jalur Transjakarta juga nggak perlu pakai separator tinggi-tinggi. Ya, jadi kelihatan lebih indah itu jalan, gitu loh. Yang penting penegakannya. Penegakan hukum ya. Tadi juga masalah konsistensi tadi juga cukup menarik sebetulnya. Nanti kita akan bahas lagi di bagian berikutnya. Pemirsa, kami akan kembali bersama Anda setelah kami jeda pariwara berikut ini.